Mondial menyuarakan. Meja Hijau mendengarkan. Selamat datang di podcast Meja Hijau Mondial. Hari ini episode kami dari Meja Hijau Mondial yang pastinya keren banget ya, karena bukan, ya bikin di sini. Oke. Episode satu ini akan dijudulkan seputar OSIS dari mata sekretari. Iya, jadi nggak kebetulan juga sih, cuman ya kiri kanan kami ini sekretaris dari dua sekolah berbeda. Benar. Dari sekolah mana kak? Cuman ini masih di Zoom gak sih? Oh ya. Di Zoom gak sih? Di Zoom kan? Belum kita zoom out. Belum di Zoom out. Jadi kita gitu. Jadi kita langsung mulai aja karena kita di meja hijau, maka Discord is now on session. Oke, zoom out. Udah ya? Udah di zoom out? Masih recording? Oke, masih. Oke. Jadi, Kita di perkenalan sini, dulu. ya kita di sini sudah ada dua sekretaris ya sesuai dengan judulnya. Yes. Coba mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, mulai dari mana nih? Dari sebelah sini dulu. Coba boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Catherine. Saya sebagai sekretaris di OSIS SMA Mulia. Ini siapa ya? Udah sangat tidak hijau ya bajunya. Iya, Dan bajunya sudah bajunya sangat berbeda ya, bukan? Ya, halo semuanya, aku Princess. Aku sekretaris dari OSIS Sekolah Yosudarso. Wow. Jadi keren banget ya, di episode pertama kita udah undang orang dari luar. Ya, apalagi hari ini pasti akan seru banget soalnya kita juga relate gitu seputar OSIS ya. Dan selain itu model Nenes kayaknya emang ada rival gitu kan, selalu kayak kompetisi. Bener, Kali selalu ini kompetitif dia banget jelas gitu. banget. Tapi kali ini kita nggak boleh berkompetisi. Tidak boleh. Kita akur-akur dulu, mantap banget. Dan juga get to know each other pastinya. Karena sih ada yang berbeda, production dan gitu-gitu. Oke. Oke, apakah kita langsung on? Boleh, coba dimulai dong. Oke, kita udah nyiapin beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pertanyaan pertama. Boleh? Sweet dulu mungkin. Berapa kali? Tiga. Sabar ya. Sabar. Yang kalah duluan. Yang kalah duluan. Kalau dari pandangan aku sebagai sekretaris OSIS Hijau, sekretaris itu seperti kita tahu kan ya tugasnya buat proposal dan juga buat laporan hasil sebuah event. Jadi peran sekretaris itu mengajukan suatu event ke pihak sekolah, ke kepala sekolah, ke pembina supaya proker-proker OSIS itu jalan. Jadi itu lumayan penting di dalam OSIS karena kayak kalau misalnya nggak ada sekretaris, nggak ada yang ngaju event, nanti nggak jalan event. Betul. Karena seperti biasa kan manajemen harus butuh kejelasan ya. Benar. Berarti dari sekretaris ya kejelasannya benar Pak. Kalau dari OSIS Mulia sih sebenarnya sama aja, mengajukan proposal kepada manajemen sekolah supaya program kita bisa terjalankan. Dan juga di sini sekretaris memang memiliki peran yang penting karena dari manapun untuk mengantarkan surat ke manajemen itu semua sekretaris yang buat dan dibantu dengan anggota unit lainnya. Sama aja sih tugasnya. Oh, Betul, berarti betul. sekretaris itu memang berdiri dia tugasnya di mana-mana. Peran pentingnya. pentingnya banget berarti kebangetan. Soalnya kalau tanpa mereka event kita nggak jalan. Benar. Oke. Pasti tiap sekolah pasti berbeda ya struktur OSISnya. Kalau misalnya struktur OSIS dari model itu bagaimana sih sebenarnya? Ada bidang-bidang apa aja dan tugas-tugasnya apa aja sih gitu kira-kira? Nah, jadi kalau di Mondial ini, kalau SMA OSISnya itu pertama itu ada bidang inti, yang kayak ketos, fakultas, sekretaris bendara dan yang lain. Setelah itu kita ada bidang minat dan bakat. Itu minat bakat kita dibagi menjadi dua, yaitu bidang minat bakat akademik dan non akademik. Untuk tugasnya sudah bisa diketahui dari namanya tersendiri, itu ada akademik dan non akademik. Nah selanjutnya itu ada bidang humas, yaitu hubungan masyarakat. Itu ketika kita mau mengadakan event dan kita membutuhkan sponsorship dari beberapa. Nah mereka itu yang membuat, pokoknya mereka mencari sponsor lah gitu. Setelah itu kita ada bidang keagamaan. Seperti namanya keagamaan ya. Iya. Setelah itu kita ada bidang olahraga.
Terus ada perlengkapan, jadi kalau misalnya ada event apapun, mereka yang mengajukan, oh kira-kira perlengkapannya kita butuh apa aja ya? Benar kayak gini. Iya, kayak seperti ini. Itu Iya. semua disiapkan oleh tim perlengkapan. Dan setelah itu, oh ada bidang dokumentasi. Iya. Ya, sekarang mereka lagi recording. Nah, mereka itu tugasnya untuk mendokumentasi dan mengedit video kita. Dan setelah itu tadi olahraga sudah saya mention ya. Sudah. Kurang lebih sih Ya, seperti kurang lebih itu. seperti itu. Oke. Kalau menurut saya ya, kan kita sekolah menengah sekolah umum. Iya, sekolah Katolik. Iya. Jadi kita harus berpikir apakah mereka punya divisi keagamaan? Iya, apakah ada keagamaan Katolik itu lebih berperan penting gitu daripada keagamaan lainnya atau bagaimana Betul. sih? Silakan Francis. Mungkin jelaskan. bisa dijelaskan. Kayak aku jawab dari struktur OSISnya dulu Iya. ya. Boleh. Jadi strukturnya sama, ada inti itu ada ketua, ada wakil, ada sekre 1-2, bintang 1-2. Lalu ada divisi acara, itu tugasnya buat dia nge-handle konten itu event, jadi fokusnya tuh di divisi acara aja. Ada yang buat rundown, dia yang buat konsep, dia yang buat teknik. Lalu next itu ada divisi humas. Nah, humas kan di model tuh jadi sponsorship kan. Kalau di Osdeso, humas itu jadi album tapi dia nggak ada sponsorship. Sponsorship itu cuman kalau misalnya event yang butuh sponsor aja, dia bakal ada event divisi sendiri. Jadi humas kami itu yang buat caption, terus broadcast buat di share gitu ke orang, terus jadi contact person, itu fokusnya. Itu lebih social. Lalu next itu ada sama seni, ada divisi seni itu dia yang fokus ke decoration gitu kalau misalnya di brand. Terus misalnya ada acara yang berbau kayak misalnya pensi gitu, nanti dia yang bikin kayak dia bantu event lagi bikin rundown buat penampil gitu, mereka bau ke art gitu. Next itu ada logistik. Logistik ini itu dia mencakup perkap, dia yang handle sound system, semua barang-barang itu logistik yang handle. Perlengkapan. Lalu next itu ada, sebentar ya lupa. Acara, humas, seni, logistik. Oh media. Media itu dia yang dokumentasi, dia yang pegang kamera pokoknya. Cuman kalau misalnya di event itu humas itu masuknya publikasi. Jadi media itu khusus pegang kamera dari sekolah. Kalau humas yang kayak story in dia yang share ke story di bagian gitu. Nah kalau untuk keagamaan di OSIS nggak ada, tapi Oh, nggak ada. Berbeda. Tapi di YOS ada organisasi lain, jadi dibedain gitu. Itu namanya organisasi PI, pendalaman iman. Itu khusus yang beragama Katolik. Jadi misalnya biasanya tiap Jumat tuh ada namanya misa. Iya. Oh, iya. Itu nanti mereka yang jadi muslimah, mereka yang harus terus semua tentang Katolik ya. Jadi dibedain organisasinya. Menarik. Terus kalau dia sebenarnya ada berapa organisasi nih, Kak? Ada OSIS, PI, ada PLN, DA tuh yang pramuka. Bukan. Terus ada pick up itu kayak remaja punya TBK kan di belakang sering Oh, kan iya. ada itu tapi versi remajanya, jadi kayak kalau ada yang mau sering tapi ngerasa malu buat konseling sebaya gitu. Ada 5. Banyak ya, karena emang Banyak. tapi kayaknya emang US juga lebih banyak muridnya ya dibanding Mondial. Iya. Kalau misalnya dalam jumlah OSISnya itu berapa sih kira-kira jumlah OSIS? Untuk OSIS kurang lebih ada 32. Mirip-mirip. Kalau kita ada berapa itu? Kita ada sekitar 36 sampai 38 sih. Oh iya, berarti mirip-mirip lah ya, 30 berarti. Terus kalau di modelnya ada berapa organisasinya kira-kira? Setahu saya sih kalau di SMA ini cuma ada OSIS. Nah, Kalau semisal MPK itu di sini masih belum ada. iya. Jadi sementara baru OSIS ini. Terus tadi ada ketinggalan itu saya lupa tentang bidang mading. Oh iya. Bidang mading itu misalnya yang mereka buat dekorasi untuk semisal acara media cup, nanti mereka yang buat dekorasi untuk banner lah apa, terus untuk mading di tengah juga mereka yang bikin. Oh sama itu bidang kewirausahaan. Oh iya. Banyak yang ketiga karena banyak bidangnya. Untuk kewirausahaan setiap kali ada acara mereka menyempatkan diri untuk membuka bazar. Jadi itu sebagai modal untuk uang kas OSIS juga. Jadi kalau misalnya kita mau perpisahan atau apa, kita menggunakan uang OSIS untuk hasilnya. Oh ya dipikir-pikir kan
Ya sudah tapi beratnya banyak. Tapi OSISnya cuma 32. Gimana cara mereka handle? Iya, benar. Karena kita sendiri aja kalau di model ini kan, model cup itu kita cari volunteer kan. Iya, soalnya handle-nya banyak banget Iya. ya. Apalagi kalian yang eventnya lumayan banyak. Terus habis itu mereka banyak juga yang berpartisipasi. Itu kalian itu gimana cara? Kayak ada volunteer kah? Ada gimana? Ya, mostly semua proker yang dijalanin itu pasti sebagian besar ada panitia dari luar. Itu biasanya share di group form, baru ada seleksi lagi. Atau enggak mungkin memang udah ada orang yang terpercaya yang udah ingin kita sendiri pilih. Biasa ditambahin jadi kayak kalau misalnya cuma acara kecil kayak classmeet gitu-gitu doang, itu OSIS semuanya. Cuman misalnya acara besar itu pasti tarik orang dari luar. Atau kami biasanya utamain yang ikut organisasi juga. Jadi misalnya OSIS sama DA gabung jadi panitia gitu. Nah, lumayan. Karena kita, kalau kita sih beda ya. Kalau kita gimana? Kalau tentang volunteer? Di sini sih kalau misalnya kita kekurangan anggota, kita coba cari orang yang sudah berpengalaman di hal tersebut untuk volunteer. Kalau misalnya memang mereka nggak ada, kita coba cari orang lagi. Kalau misalnya kalian bisa dan kalian niat nggak, dan di sana mereka juga dapat pengalaman untuk mungkin kedepannya mereka ini ada buka untuk volunteer lagi nih, mungkin aku bisa ikut, atau mereka jadi gara mereka ada pernah masuk volunteer, jadi mereka tahun depan aku mau deh join OSIS biar aku bukan dinamakan sebagai volunteer lagi tapi sebagai panitia. Iya. Terus kita kan juga udah tahu gitu mereka kerjanya bagaimana. Iya, Jadi benar. kayak kalau misalnya seleksi OSISnya kita juga lebih tahu mereka gitu. Iya. Lalu kayaknya kita ada bantuan dari OSIS Sampai juga ya. Kalau Benar, iya, benar. dari OSIS Kami Sampai. kalau ada event besar sih ikut OSIS SMP juga ya. supaya OSIS SMP bisa belajar. Terus kalau misalnya pas nanti mereka naik ke SMA juga basic skillnya Udah ada. ada. Karena kalau mau nol susah juga kan. Susah. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi kalau dari saya, kalau misalnya saya tidak diterima menjadi sekretaris, saya akan pilih bidang minat bakat non akademik. Karena dancing ya. Iya. Karena dancing. Karena saya sendiri adalah seorang dancer. Jadi ya, Keren, saya keren. hobinya tuh di dance dan saya juga sering tampil, dan saya pikir saya cocoknya itu kalau tidak sekretaris itu di bidang minat bakat. Jadi untuk misalnya ada event nanti saya yang maju dan tim saya untuk tampil mengisi acara gitu. Kalau Princess, setahu saya Princess suka dance juga loh. Kita, Oh iya. Princess dulu sempat mau join di Berarti udah cocok di dalam Iya, dulu. udah ada chemistry. Benar. Mungkin aku masuk ke divisi acara karena aku suka kayak buat rundown terus lihat gimana acaranya kebentuk gitu. Aku tertarik sih juga. Next question, Tristan. Oke. Seperti yang kita tahu sekretaris OSIS itu kayak salah satu banyak yang mau ya. Iya, sob. Apalagi perannya penting banget gitu. Walaupun kerjaan yang sebenarnya nggak gampang ya. Gak gampang Buat banget. proposal tuh pusing banget, harus buat direvisi terus sama manajemen, sama Iya. pembina gitu. Kan seleksi dulu baru kayak masuk nih, udah fix masuk kan udah bagi divisi. Jadi pas masuk tuh kayak gak gitu kaget, maksudnya kayak dari awal tuh udah deg-degan, cuman kan pas seleksi tahap-tahap terakhir kan pasti kita punya udah feeling sih, oh pasti masuk Iya, ya. confident. Cuman pas dikasih tahu ternyata jadi sekre itu kaget sih, terus kayak sempat mikir bisa gak ya, cuman ternyata bisa, jadi senang banget. Berarti dulu nggak nyalonin jadi sekre? Daftarnya sekre, cuman itu pilihan kedua. Oh. Iya, kami Oh sekretaris pilihan keduanya. Jadi pilihan pertamanya acara. Humas. Oh humas. Beda lagi ya? Beda lagi. Terus kalau di YOS ada berapa seleksi sih? Tahap seleksi? Di YOS ada 3. Pertama, Google Form itu gak masuk seleksi, jadi Google Form itu terbuka buat semuanya. Jadi yang daftar itu nanti di add ke grup gitu, itu nanti semuanya ikut seleksi pertama. Seleksi tahap pertama itu interview, ditanya individual, ketemu. Nanti yang wawancara itu OSIS tahun lalu sama pembina tahun lalu, periode sebelumnya itu. Lalu nanti setelah beberapa hari diumumin yang lolos, lalu nanti lanjut tahap kedua. Tahap kedua itu, setelah tahap kedua itu kami dipasangin di pair gitu, random untuk debat gitu. Jadi dikasih satu topik, terus kayak saling lawan, baru nanti dinilai gitu. Baru untuk sesi ketiga kami dibuat ke grup, jadi satu grup itu di Ya, kalau rusak gimana?
ngomong kan. Kalau kalau Stepnya banyak iya, banget kamu tahu ya. nggak ada banyak yang di seleksi pertama aja. Ada kayak Banyak sih kayaknya 115. Gak gitu banyak sih. oh iya itu Iya, 100-an. Tapi Tapi kayak kayak untuk tahap- seleksinya kita harus kayak belajar gitu nggak sih dari awal? Kalau semisal Catherine Lim, Nah kalau misalnya kan tadi pertama Anesthesia. anesthesia. Jujur aku pertama sih kaget ya untuk dapat di bidang wakil sekretaris ini dan sebenarnya lucu juga. Boleh banget. Sebenarnya senang sih dapat di bidang sekretaris ini. Cuman pilihan pertama saya kan di bidang apa? minat. Minat bakat. Minat bakat dan saya jujur pas diumumin saya juga kaget dan lebih kagetnya lagi di tahun ini minat bakat ini dibagi jadi dua, akademik sama non akademik. Terus saya pikir pas pertama dengan pengumuman kalau saya masuk jadi sekretaris bagian inti, saya sebenarnya kaget karena saya sebelumnya belum pernah menjadi sekretaris ataupun apa ya kayak gitu. Tapi kalau nggak sekretaris apa sebelumnya? Ayo. Yang pertama, tapi gak apa-apa sih bersyukur juga dapat di bagian sekretaris. Cuman yang kagetnya takut nggak bisa ngerjain tugas-tugasnya karena memang nggak pernah gitu. Jadi takut malah hancur kalau di tangan saya gitu tugasnya. Gitu. Kalau gitu Tahap seleksinya iya, ya. tahap seleksi. Nah, bedanya sama yang sini kita sama. Tahap pertama itu G-form. Tapi bedanya G-form ini kita udah terhitung untuk seleksi. Jadi memang terbuka untuk umum. Cuman untuk masuk ke tahap kedua interview itu nanti dipilih-pilih dulu sama kurang tahu ya. Mungkin itu dari guru atau dari OSIS namanya. Nah, setelah diseleksi sudah ada orang, baru kita lanjut tahap 2. Jadi kita sih cuma ada 2 tahap. Tahap kedua itu interview. Jadi nanti yang interview kami itu OSIS sama. Jadi setelah interview itu langsung diumumin siapa yang dan penentuan seleksinya itu ada dari pembinanya, ada wakil pembina, terus ada dari OSIS sama ketua dan wakil terpilih ya Pak. Iya. Tapi mereka tahap seleksinya udah ada debat ya, kayak Itu kalau di sini kayak cuman ketua Iya. calon ketua aja ya. Kalau di sini anggota kita juga debat. Ngeri banget. Kayaknya saya stuck ya. Iya. Kayak itu sebuah pressure. Kayak soalnya kayak kita cuma interview pun Iya. interview pun kita terpressure. Itu Kayak terpressure. Aku banget pertanyaannya Iya. gimana. Terus kalau mereka habis interview masih ada ini, Iya. masih ada itu. Oke. Next ke question selanjutnya. Question selanjutnya ini udah tidak terlalu seputar sekretaris, cuman seputar OSIS yang lebih Iya. luas lagi. Jadi Seperti yang kita tahu, OSIS itu pekerjaan sukarela ya. Iya. Terus kenapa sih kalian mau gitu jadi nggak OSIS? dibayar loh. Capeknya capek banget. Capek banget, sukarela lagi. Iya. Motivasi saya sebagai masuk OSIS ini sebenarnya ingin menambah pengalaman ya di dalam OSIS organisasi dan lain-lain supaya nanti kedepannya mungkin pas saya kerja atau apapun itu saya udah dapat gambaran lah istilahnya kayak oh gimana sih kerja sama orang, gimana sih kalau orangnya berbeda pendapat sama saya dan apa tadi soalnya mungkin mereka punya motivasi yang sama kayak saya untuk menambah pengalaman karena jujur kalau bisa ditanya kenapa mereka tujuannya memang untuk menambah pengalaman dan mencari teman di OSIS ini cari tahu cara kerjanya acara gimana. Lanjut kepada Yosdaso. Yang itu sama sih kayak saya mau masuk karena senang interaction sama banyak orang kayak mau belajar bersama dan itu pasti jadi kayak basic skill buat kita ke depannya. Terus senang aja kayak sibuk gitu punya kayak sekolah nggak senang belajar tapi ada aktivitas lain. Terus mungkin yang lain hal lain kayak masuk OSIS tuh saya kayak mau karena kayak pasti senang kerja bareng sama teman-teman yang mungkin sebelumnya saya nggak kenal jadi kenal di satu event. Apalagi baru kelas 2002. Iya. Kayak banyak yang nggak kenal satu sama lain. Oke, kan seperti yang kita bilang pekerjaan OSIS itu pekerjaan sukarela. Oke, terus teman-teman di sekeliling kalian pasti ada aja yang bilang OSIS itu bagus sekolah. Iya, benar. Ya sukarela, tapi Iya. capek-capek sampai sakit-sakit. Itu satu, terus satu lagi kan tanggung jawab kita tinggi Iya, nih ya. tanggung jawab tinggi. Terus gimana kalau misalnya kayak kita diketahui stop gimana? Iya. gitu?
Itu kayak tanggapan kalian tuh apa Iya, sih? tanggapan kalian Tentang gimana? julukan-julukan Julukan yang tidak baik Ya, gitu. itu kan julukan-julukan negatif. Hmm. Tanggapan kalian boleh, siapa yang mau volunteer dulu? Iya. Kalau tentang tanggapan apa pasti kita nggak bisa kontrol mereka punya pemikiran, jadi kayak ya udah bebas lah mereka mau mikir apa. Yang penting kayak menurut saya tuh show aja ke mereka kayak kita tuh capek-capek tapi ada hasilnya kayak semua event yang mereka juga pasti nikmatin dan itu tuh bisa ada karena kita juga di Kalau kalian? Dari Catherine mungkin. Untuk menjulukan yang bagus sekolah, sebenarnya kan itu kita sebenarnya volunteer kan. Jadi sebenarnya kita nggak berakadi juga jalaninnya untuk. Dan kalau misalnya mereka yang julukin bagus sekolah, terus kan mereka nggak ngerti cara kerja OSIS itu gimana. Memang kita tujuannya tuh untuk membantu event sekolah, dan kita tuh ada benefitnya juga untuk kita sendiri. Kayak kita menjadi tahu gimana jalannya acara. Nggak bisa dibilang juga sih bagus sekolah, karena itu tujuannya untuk dari kita untuk kita. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke. Jadi, pertanyaan saya selanjutnya, pada yang debat aja. Iya. Kan di kedua sekolah kita ini sama-sama punya sistem poin. Lagi model baru jalanin sistem poin. Iya, tahun Benar-benar ini. dijalanin ya. Iya, dijalanin tahun ini. Iya. Sedangkan yang sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada sistem poin. Udah lama ya. Jadi kami mau tanya sistem poin kalian tuh berlaku seperti apa? Contohnya aja misalnya larang-larangannya, terus kayak gimana, terus peran OSIS ada nggak sih di sistem poin Iya, terus Kayak kira-kira konsekuensi dari sistem poin itu apa sih? Iya. Apakah terjalankan juga konsekuensinya atau cuma dikurang-kurangin aja gitu kan? Misalnya Dia tidak tahu. Yos juga sangat strict di beberapa hal tentang poin. Iya. Ada lagi. Kata. Jadi untuk sistem poin, OSIS ini nggak ada campur tangan ya sama sistem poin, karena sistem poin ini dipegang sama guru. Nah untuk sistem poin ini kami jalankan setiap hari untuk nanti ada guru piket yang keliling kelas-kelas untuk ngecek siswanya ada seragamnya lengkap atau enggak, sama seragam atau tidak. Nah seperti itu. Untuk misalnya di dalam kelas, itu sistem poin kita ada seperti tidur di kelas itu mungkin kurang 2 poin, terus mengganggu pembelajaran, merusak fasilitas sekolah, seperti itu akan mengurangi poinnya. Dan setiap siswa itu dikasih poin, seingat saya itu 100. Jadi kalau misalnya poinnya sudah 75 itu nanti dikasih surat peringatan. Dan nanti kalau misalnya sampai mungkin 25 atau 50 itu nanti akan dipanggil lagi orang tuanya. Dan untuk misalnya sudah parah banget, sudah sampai 0 nilainya itu nanti akan di drop out gitu. Ada juga setahu saya poin-poinnya tuh kayak sangat besar. Kayak Iya. misal pelanggaran merokok, Merokok atau perjudian. Misal sekitar 20 gitu ya. Jadi Lebih Iya, ada kayak yang 50 25 bisa. Di Gitu. Indonesia tergantung seberapa parah pelanggaran yang kamu lakukan. Terus kayak setiap hari, memang kan kalau di sekolah model itu ada absen. Jadi guru-guru dibagi tugas setiap hari berbeda-beda, siapa yang keliling kelas-kelas untuk cek ya berpikir kayak absennya. Karena kan kelas kami kayak masih bisa lah. Kalau kelasnya kan banyak banget, jadi kayak kelas itu nggak boncos sih gurunya. Cuman kalau ini kan gurunya masih bisa. Jadi kayak kadang guru-guru sekalian cek baju, kelengkapan baju gitu. Baru nanti dimasukin cerita. Terus nanti setahu saya nanti di akhir akan dihitung. Baru nanti dimasukin cerita. Terus nanti setahu saya nanti di akhir akan dihitung. Benar. Terus setelah dihitung baru ada tindakannya. Kalau dia gimana? Tadi kan di per orang dapat 100 baru dikurangi. Kalau dia semuanya di 0, jadi kalau tambah poin baru ditambah-tambah. Oh, berarti sistemnya kebalik. Kalau sampai 100 baru dikeluarin. Gitu. Oh, berarti sama, cuman kebalik. Iya, satu kurang satu tambah. Tindakannya baru nambah-nambah. Iya. Namun kalau pembuatan poin itu pasti dari sekolahnya dari gurunya. Cuman biasanya OSIS membantu dalam hal menegur itu misalnya ada event, ada misalnya divisi keamanan itu yang bantu jaga biar anak-anaknya nggak bolos. Jadi misalnya ada yang bolos bakal dilapor ke guru dan mereka kena poin. Jadi campur tangan OSIS mungkin dalam menjalankan poinnya aja dan dalam pembuatannya fokus gurunya. Lalu untuk contoh-contohnya misalnya kayak terlambat itu pasti dapat 5. Terus misalnya nyontek Tinggi ya, 5 kita 3. nyontek 25. Terus kayak
bolos berapa gitu terus kayak nyontek 50. Oh, langsung senang. Bolos 25. Culture shock ya. Gak ketar-ketir ya. Berarti mau nyontek itu harus bikin strategi sepanjang apa Ini gitu. nggak boleh nyontek. Nggak boleh. Oh iya. Ini Parah malah banget. bikin strategi. Parah banget. Ini catat Iya, iya. ya, berarti tetap nyontek ya guys, tetap nyontek. Gak ketahuan. Saya lapar ke Dedi. Jangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sabar, saya bertanya. Oh iya, kamu dong. Ini kan OSIS ada membantu dalam sistem poinnya gitu kan. Kalian pernah nggak ada kesusahan gitu dalam nge-handle orang-orang yang melanggar gitu, atau misalnya ada perkataan atau hujatan gitu gara-gara kita nggak suportif gitu dengan teman kita sendiri, ya. Itu tuh gimana tuh? Itu pasti kendalanya ada kayak kadang tuh pasti ada feel gak enak Iya. teman sendiri kan, cuman biasanya kami tuh kayak diem aja, kami foto kayak misalnya dia mau bolos, kami foto dia sama mobilnya langsung send ke guru gitu. Terus kayak tapi pasti ada aja kan, misalnya tadi ada yang aku bilang tuh tarik tariknya dari luar. Mostly yang ditarik dari luar itu biasanya jadi keamanan, dan itu tuh banyak banget yang kayak dia punya circle jadi dia bolosin semua temennya gitu. Tapi kadang kami kayak kerjasama sama security juga sih, jadi kayak kalau bolos gitu tangkap juga dari saya. Kalau kita ada tanggapan? Untuk yang OSIS sih kalau keamanan itu memang kita ada, kalau misalnya acara penjaga itu memang kita ada keamanan sendiri dari OSIS untuk menjaga. Misalnya ada orang masuk lapangan. Cuma kalau misalnya bolos itu sih biasanya guru ya kalau di sekolah. Bisa itu. Ya jadi kita nggak ada tugas sana. Tapi itu sih tanggung jawab sebagai OSIS, kayak ada sanksi sosial yang pasti didapetin kayak. Iya, pasti banget. Ya kalau kita nanti dibilang cepet pulang. Iya. Apa, kayak udah pasti banyak banget ya. Padahal kan sebenarnya kayak kita hanya menjalankan tanggung jawab kita dan melakukan yang benar. Jadi kita cuma bisa keep calm Iya, aja. gitu. Kalau hujatan itu sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Oke, sekarang saya mau tanya, pasti kalian, yang saya tahu sih kalian berdua punya pengalaman kasus sebelumnya. Boleh diceritakan? Iya. Tadi dari mana nih? Catherine dulu, karena dapat ya Catherine dulu. Iya. Ada di tentunya gue. Karena dulu kan secara Catherine kan baru naik kelas 10 sekarang kan. Iya. Jadi pengalaman kasusnya mungkin pas di SMP. Boleh diceritakan? Boleh ceritain dulu. Cerita dari mana ya? Yang paling keren. Paling keren. Dulu di SMP kelas 3 sebelumnya saya sudah pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Tepuk tangan. The woman was too stunned to speak. Nampaknya dipancing. Sengaja saya. Nampaknya dipancing. Iya. Cuma ditandain agak sengaja. Nanti kalau kalian ditarik untuk podcast, aduh siap-siap aja kalian. Jangan. Lanjut, ketua OSIS SMP masa bakti kemarin. Nah, jadi kan di kelas 8 sebelumnya saya mungkin kelas 7 kelas 8 saya belum pernah menjadi OSIS, belum pernah menjabat OSIS. Dan saya memberanikan diri untuk pas masa peralihan dari kelas 8 ke kelas 9 kan itu ada dibuka pendaftaran untuk OSIS kelas. Ya, OSIS. Ya. Iya. OSIS. Jangan dibuka ketua OSIS, saya tahu kamu keren. Biasa aja. Oke. Jadi saya coba lah untuk teman-teman saya juga kayak, oh kamu nggak mau coba jadi OSIS gitu, mungkin kalau lebih gampang keterima OSIS di SMA pas kamu dari pengalaman di kelas di SMP. Biasa. Iya, gitu. Jadi saya pikir, oh boleh lah. Terus saya pikir awal kan kalau misalnya dijabat pilih menjadi sebenarnya first choice itu jadi ketua. Itu kita masih bisa ada second choice kalau misalnya nggak lolos jadi ketua, kita bisa menjadi anggota. Nah jadi di sana saya taruh, oh jadi untuk first choice saya coba jadi ketua karena nggak salah kan coba-coba. Iya. Benar banget. Terus yang pilihan kedua saya itu tetap sama minat dan bakat. Oh memang. Berarti memang jatuh cinta ya. Setengah jantungnya itu udah di minat bakat. Iya, gitu. Cuman nggak dapat dulu. Kamu Saya kan kena. kata lain ya. Kan hayo jabatan juga. Iya. Lebih tinggi. Terus pas pengumuman kan itu hasil voting kan, jadi di hari itu juga Iya, dapat betul.
banyak sih tentang gimana untuk mengurus angkutan kayak gini saya harus berlaku gimana, terus cara komunikasi dengan atasan dan bawahan itu gimana tata cara itu dari pembina dulu baru ke kesiswaan baru ke kepala sekolah gitu. Jadi nggak langsung loncat. Pokoknya di sini tuh SMP sebagai ketua lumayan berat sih bebannya memang, karena juga my first time, tapi banyak experience gitu. Terus kamu ngerasain nggak ada beda paling besarnya apa OSIS SMA Mondial sama Iya, OSIS sama SMP OSIS Mondial? SMA. Nah, beda ada. Ada. Di SMA tuh karena kan pembinaannya tuh pasangan, jadi kasih OSIS aja. Oh, begitu. Iya, jadi kayak Iya. tidak di. Jadi kalau di SMA kan cuma guys ini ada dasar ini kalian tolong jalankan ya. Jadi kayak nggak dikasih pipeline-nya tuh gini. Jadi kita semua harus buatnya tuh sendiri. Dan bedanya tuh di SMA tuh lebih berat, SMP tuh lebih ringan karena kita di SMA kan lebih baik event, terus misalnya mau dianggap SMA tuh yang handle. Jadi SMP tuh cuma membantu sebenarnya. Iya. Dan kalau SMP kan memang masih banyak yang bertanggung dulu. Iya, karena juga SMP masih di tahap belajar ya. Karena responsibel yang dikasih untuk OSIS SMA kan besar sekali, dan SMP masih belajar harus belajar Tapi sebenarnya saya setuju sih SMP itu masih didampingi Iya. supaya nanti pas SMA juga kita udah bisa sendiri gitu. Iya. Awalnya kita diajarin, harus diedukasi dulu. diedukasi, kita udah ngerti, terus nanti di SMA kita bisa ngerjain sendiri. Keren sih jujur apanya cara membimbingnya ya. Benar. Tapi kalau dari Iya, sudah gimana? Pengalaman OSIS dulu. Kalau SMP saya nggak OSIS sama sekali, tapi Wow. mulai startnya di SMA salah satu. Itu nyoba-nyoba aja sih, kayak coba aja. Itu daftarnya waktu itu pertama, nah kelas 10 saya daftarnya yang pertamanya SMP, keduanya Humas, tapi dapatnya di Humas. Ya. Oh berarti malah kebalik ya, kebalik sama yang tahun ini. Oh iya. Oke, terus lanjut. Di Humas senang sih, kayak awalnya sedih banget karena kayak udah expect tinggi kan ke sekre, baru ternyata masuknya ke Humas, terus tapi ternyata senang kayak ternyata itu kayak jadi langkah awal, jadi kayak udah langsung besar tapi dikasih kecil dulu, bisa kenal sama teman-teman lain, bisa tahu handle kerjaan lumayan simpel gitu lah, senang. Tapi apa favorit paling berat dengan kerjaan Humas tahun lalu tuh paling senengnya apa? Jadi contact person sih, kayak buka WA tuh banyak notif. Emang sebenarnya kesepi. Ketahuan nggak ada yang ngechat ya? Aduh, oh ada. Kamu yang nggak sih? I'm sorry. Makanya nggak jadi. Maaf lah ketok. Maaf. Aduh. Ya spill. Oke, Aduh. next question. Jadi sebenarnya kamu lebih apa senangnya beda? Lebih senang yang mana? Apa senangnya beda? Sama, senang semuanya. Sama apa? Sigma mau. Kalau dirimu tadi senang yang mana? Apa jadi ketua OSIS yang berat itu? Atau gimana? Semua sih sebenarnya senang-senang aja, nggak masalah karena selama eventnya berjalan dengan lancar. Oke. Tapi kalau bisa ya, kan saya boleh ngomong nggak nih? Boleh. Kalau dari saya ya, Ngomong santai aja. ada bedanya loh kayak kelas 10 jadi OSIS sama kelas 11 jadi OSIS. Gimana tuh? Karena kayak kelas 10 kan kita masih ada kakak-kakak yang Iya. sama kita ya. Kalau saya juga. Iya, kalau kayak sekarang Kita ngajarin iya, gitu. apa kita ya? Kalau ada jabatan bisa koordinator gitu, itu kayak sebuah kayak tanggung jawabnya jadi lebih tinggi. Rasanya kayak nggak bisa santai-santai lagi ya sekarang. Terus kayak nggak bisa yang ikut-ikut aja ya. Kayak sebuah hal yang beda. Pasti kalian nanti rasain juga. Pas Terus ya, apalagi tahun terakhir kita kan, soalnya kelas 12 sudah akan jadi OSIS Iya, pasti. lagi. Kalian jangan terus udah berarti OSIS. Iya, sama kelas 11 nggak boleh. Tapi OSIS. volunteer boleh. Karena nggak boleh juga. Terus kita kayak pengen accomplish di OSIS itu. Terus kayak kita pengen accomplish OSIS di tahun-tahun terakhir kita gitu. Iya. Itu aja sih beratnya. Apalagi kamu naik jabatan dia sekarang. Kita angkat terus sih. saya jadi host ya. Oh iya. Next question. Oke.
Nggak mungkin ada pertanyaan dari mereka dulu nih. Boleh. Oke, karena ada pertanyaan nggak untuk kita? Mungkin dan ini kita nanya ke Yosudarso, gimana kalau Yosudarso ada pertanyaan nggak ke Mondial begitu? Atau mengenai event ya? Karena event kita berbeda ya, banyak yang berbeda. Oh iya, ini aku tertarik sama yang Monsteria kemarin. Mondial Histeria lu. Oke, jadi Mondial Histeria. Itu masuk ke apa? Itu kayak pensi ya? Atau apa? Boleh Catherine menceritakan? Iya. Nah, kalau gambaran dari saya kan tahun sebelumnya kan yang handle itu SMA. Jadi saya tidak terlalu tahu gimana. Cuma dari pandangan saya itu, Monsteria itu gabungan dari Foundation Day, pensi SMA, ya gabungan itu. Jadi first day mungkin kita acara ngerayain ulang tahun sekolah Mondial. Dilanjut dengan pensi, acara pensi. Nah, Foundation Day itu jelaskan dong, apa Foundation Day? Ya sebenarnya Monsteria itu nama Monsteria itu baru tahun ini, jujur. Iya, oh ya itu tahun ini. Iya, baru tahun ini. Awal ini. Tahun lalu itu namanya Foundation Day. Nah, Foundation Day itu untuk merayakan ulang tahunnya Mondial sebenarnya. Nah, kalau nggak notice Mondial 2.1. 2.1 tuh karena 21 tahun. Udah dewasa berarti Mondial. Dan itu dari kita semua nih. Iya, benar. Iya. Jadi Mondial itu untuk tiap ulang tahunnya ingin merayakannya dengan yang wow, dengan yang histeria keren-keren gitu. Iya. Nah itu kayak sebenarnya juga sama dengan apa yang kamu bilang, itu tuh bentuknya sebenarnya pensi ya. Iya. Sebenarnya tuh pensi karena kayak tahun lalu nih ada drama musikal yang ditampilkan oleh anak-anak dari Mondial. Itu sebenarnya pensi. Cuman kita pengen juga membawa sesuatu yang baru di Batam ini. Kayak ada music festivalnya, Iya. mengundang artis-artis, dan kita spill dikit tahun ini juga tahun depan juga ada. Oh. Jadi mungkin bisa di follow dulu Monster. Iya, Monster. Iya. Terus yang intinya kalau kita sendiri ulang tahun pasti kita celebrate kan. Iya. Jadi kalau misalnya pas ulang tahunnya Mondial kita juga celebrate gitu. Jadi untuk yang SD, yang TK itu ada film demo. Ya mereka masing-masing kayak menampilin karya-karya mereka gitu. Terus untuk yang SMA nanti ada pentas seni juga, kita juga menampilin juga. Terus yang mungkin yang tahun depan SMP ikut, kita juga tidak tahu ya. Terus pensi itu selain untuk kita merayakan juga itu dinilai sebenarnya. Kalau tahun lalu tuh sebenarnya itu adalah tugas P5 Tugas P5. Merdeka, ya, Merdeka. Jadi kayak kita lakukan itu sebenarnya untuk bisa nggak sih kita show tentang P5 Pancasila itu ke dalam sebuah drama musikal. Untuk tahun lalu kayak gitu. Jadi kayak sebuah tantangan juga buat kita karena kita kalau di mana nih kurikulum Merdeka baru yang tahun pertama, jadi baru lanjut ke tahun kedua di angkatannya Catherine. Gitu. Terus di hari kita ada musik festival juga ya. Yang bukan yang lombanya dulu. Oh iya, lombanya. Jadi kan kalau misalnya acara-acara gitu pasti kita mau dengerin musik-musik yang hype dan wow gitu kan. Nah itu salah satu tujuannya. Ada buzzer juga. Terus yang terakhir baru puncaknya yang mengundang artis gitu. Kalau saya sendiri ya, saya tuh ada kepo banget sama drama musikal. Mereka juga punya drama musikal. Oh iya. Mereka ada acara drama musikalnya kayak ada 2 kali gitu aku ingat, tapi nggak sempet nonton. Kalau itu urusan proses apa bukan event itu? Itu kami rayakan sebagai hari film. Jadi hari film itu termasuk program wajib di Jaws. Jadi selalu ada kayak drama musikal lah tiap tahunnya. Kalau tahun kemarin Moods, kemudian ada The Stars, ada Single in Space gitu-gitu. Itu masuk ke programnya OSIS hari film. Berarti itu kerjaan OSIS? Ya, kerjaan OSIS. Terus yang orkestra itu apa ya? Kemarin saya lihat soalnya ada di baju. Ada di baju, yang ada baju, ada animation pakai main harp gitu. Itu OSIS juga? itu masuk ke konser, dan itu bukan OSIS. Oh bukan? Ya itu dihandle sama guru musik prakarya, iya guru musik. Tapi panitianya juga dari beberapa dari OSIS. Berarti kalau kayak gitu, berarti di Yosudarso ini event yang dijalankan nggak harus dari OSIS ya? Nggak harus kayak bisa diajukan oleh seorang guru dan seorang murid. Kalau seorang murid itu bisa nggak? Bisa kayak misalnya kayak ada ide, terus kayak mereka punya tim itu bisa nggak? Kayaknya itu nggak bisa nih. Kalau misalnya kayak siswa biasa mereka juga buat ide itu. Nggak bisa. Misalnya udah persetujuan dari dia punya guru yang handle dia, baru
dulu buat event. Oh berarti sebenarnya bisa-bisa aja tapi harus melalui guru gitu, terus gurunya juga yang handle. Oke, mungkin cukup untuk podcast hari ini. Meja Hijau episode pertama, tepuk tangan dulu. Keren banget kita bisa berkenalan. Sabar, sebelum saya belum masuk saya mau tanya dulu apa perasaan kamu sebagai guest star pertama? Oh iya, benar. Kita ini dan juga ini Catherine Lim. Perasaannya ya, mantap, keren banget, wow. Wow, teman-teman. Senang banget karena jadi first guest kan. Kirain tadi udah sering karena kayak terlihat proper. Wow. Ini udah pertama kali. Kalau Catherine rasanya gimana? Kaget. Iya. Kaget. Kaget karena aku sendiri nggak pernah pikir kayak aku bakal Masuk. masuk ke dalam acara podcast ini. Wow. Saya juga terkejut sih. Saya terharu sih. Keren banget. Harus nangis tuh. Udah nggak kepikiran untuk jadi masuk dalam acara podcast ini terus jadi first guest. Weh. Terharu sih. Udah kepikiran masuk terus jadi first guest. Iya, Lagi. sama kayak tadi. Kepikiran main bakat masuknya sekretaris. Iya, berarti Ada koneksi. Berarti hidupnya full of kaget ya. Surprise. Kaget-kaget aja hari. Jadi dia besok makan dari nelfon. Aduh. Ajak pergi. Ups, aja keluar. Aduh. Ini siapa? Nggak ada. Nggak ada. Gak boleh spill. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang. Kita di beri Meja tepuk tangan Hijau dulu Podcast. Iya. untuk guest star kita hari ini. Iya. Bisa dari Yasudaso Dan Catherine dari Mondial. Oke. Baiklah teman-teman, sekian untuk podcast Meja Hijau Mondial untuk hari ini. Teman-teman jangan lupa follow IG dan subscribe ke YouTube kami juga di mejahijau.podcast. Dan juga Kalau nggak subscribe nanti ada hantu datang ke rumah kalian. aduh. Jangan lupa di like juga ya dan ring a bell supaya kalau kita, jadi kalau kita ada post nanti di episode 2 kalian bisa tahu. Siapa tahu kalian tamunya di episode 2 kita tidak tahu. Iya, itu kita tidak tahu. Yang nonton ya, penontonnya. Iya. Kita undang artis. Ups, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya harus di subscribe guys. Iya. Kalau nggak subscribe dia marah. Benar banget. Benar. Benar banget. Jadi Oke. jadi sekian atas nama Meja Hijau Podcast dan juga Kami atas ucapkan nama OSIS SMA Mondial. Mengucapkan terima kasih sudah Terima menonton kasih. dan sampai jumpa di next episode Meja Hijau Mondial. 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 Iya. Oke, bye bye.